Halo Sobat Anime, kita gas lagi dalam profilnya. Ada kesempatan untuk take voice di jam 12 siang ketika lagi sholat zuhur. Waduh. Nah, lagi sholat zuhur, jadi ada kesempatan. Karena ini organnya juga belum mulai, jadi kita mulaikan dulu aja lah take voice-nya. Siapa tahu dapat satu video. Oke, langsung aja kita gaskan dan juga tolong bantu komen. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, saat ini Lee Chaogi dia masih menghadapi seekor ataupun seorang kultivator iblis. Namun di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh kultivator iblis itu, dia dapat menarik para bis-bis yang ada di sekitaran tempat ini untuk dapat menghancurkan Lee Chaogi dan juga saudarinya beserta dengan bocah Chen. Tapi ketika dia sedang melakukan ritual di sini, Lee Chaogi dia pun langsung mengambil sebuah momentum untuk dapat langsung menghancurkannya. Dan bersama dengan itu juga, kini Ongli yang tahu kalau ini sangat berbahaya, dia sempat hampir saja menarik item yang dia miliki. Namun itu juga langsung berhenti ketika Lee Chaogi telah menghancurkan ataupun menjatuhkan lawannya, di mana Dongli dia juga berujar, hampir saja aku menarik itemku ini, ucap dari Dongli. Tapi ternyata apa yang diniatkan oleh Dongli sebelumnya memberikan sebuah tekanan yang sangat-sangat kuat yang membuat bocah Chen ini dia pun langsung keringat dingin karena dia merasakan tekanan yang sangat kuat tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Aku sebelumnya merasakan kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan kekuatan itu setara dari masterku, ucap dari bocah Chen ini yang sebelumnya dia merasakan tiba-tiba aja muncul sebuah tekanan kuat. Tapi di sini bocah Chen dia tidak menyangka kalau itu berasal dari Dongli dan dia berpikir kalau sepertinya itu adalah seorang kultivator kuat yang tiba-tiba saja datang, ataupun mungkin saja itu adalah seorang kultivator yang menjaga kami dari bayang-bayang, pikir dari bocah Chen ini. Tapi di sini dia juga kembali berpikir kalau sepertinya Master Sekti Lulu dia sangat kuat, jadi buat apa dia membutuhkan seseorang untuk melindunginya? Ucap dari bocah Chen ini, dan dia kembali berpikir kalau sepertinya itu adalah seorang kultivator kuat yang sengaja diciptakan ataupun diutus oleh Master Sekti Lulu untuk melindungi kami. Ya, itu benar, pasti itu ucap dari bocah Chen ini yang memiliki spekulasinya sendiri. Dia berpikir aneh liar tentang apa yang ada di balik bayang-bayang yang akan melindungi mereka, dan itu membuatnya sungguh sangat senang. Dan melihat sikap aneh yang ditunjukkan oleh bocah Chen ini membuat Dongli yang melihatnya dia pun bingung. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia saking terkejutnya sampai bersikap seperti ini? Ucap dari Dongli yang bingung dengan sikap yang ditunjukkan oleh bocah Chen itu. Sedangkan untuk Lee Chaogi kini dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem karena dia telah menghabisi seekor beast, dan itu membuat sistem bertanya kepada Lee Chaogi apakah dia ingin mengambil hadiahnya. Ya, tentu saja, ucap dari Lu Chao. Maka tentulah di sini Lu Chao dia pun mendapatkan 50.000 poin XP. Selain itu juga di sini dia mendapatkan sebuah tambahan yaitu 35.000 poin XP karena dia melakukannya secara solo. Dia melakukannya dengan sendirinya. Wow. Selain itu juga Lu Chao dia juga mendapatkan sebuah voucher item untuk dapat memperbaiki item yang dia miliki. Tapi ya sudahlah, karena memang itu cukup luar biasa, tapi ya udahlah. Dan setelahnya kini Lee Chaogi dia pun mendekati sosok kultivator iblis itu dan dia mengambil cincin interspasial yang dia miliki karena memang sepertinya dia memiliki sesuatu yang cukup luar biasa. Dan sekarang ayo kita lihat ucap dari Lu Chao. Dan di sini setelah Lu Chao dia mengambil cincin interspasial milik kultivator iblis itu, dia pun mendapatkan notifikasi sistem kalau ada yang spesial dengan sesuatu yang ada di kuku dari kultivator iblis itu, yang membuat Lu Chao dia pun sedikit ternotis apa ada yang spesial. Maka tentulah di sini Lu Chao dia pun mengambilnya. Dan di sini setelah dia mengambil benda itu, dia pun meminta kepada Dongli untuk mengurus sisanya. Dongli, lakukanlah dan bersihkan sisanya, ucap dari Lu Chao. Dan setelahnya kini Lu Chao dia pun mengambil benda itu dan dia pun berpikir tentang apa yang sebenarnya spesial dengan benda ini. Item ini apakah dapat membuka misi rahasia kah? Ucap dari Lu Chao. Karena sebelumnya dia juga belum pernah mendapatkan sebuah misi rahasia. Apakah ada sebuah metode khusus kah untuk dapat memicunya? Pikir dari Lu Chao. Tapi ketika Lu Chao sedang berpikir tentang benda kecil itu, tiba-tiba aja dia pun cukup terkejut ketika ada seseorang yang memanggilnya, dan ternyata itu adalah bocah Chen ini. Dan itu membuat Lu Chao dia berujar, ada apa? Ucap dari Lu Chao. Tidak, Master Sekti Lu, kau sungguh sangat luar biasa. Dan di sini bocah Chen dia pun meminta kepada Lu Chao untuk menyerahkan bagian sisa-sisa tubuh fisik dari makhluk itu karena dia harus membawanya sebagai bukti. Ya, baiklah, kau boleh membawa bagian atasnya untuk sebagai laporan, tapi untuk bagian bawahnya aku memiliki rencanaku sendiri. Ucap dari Lu Chao. Ya, baiklah, biar aku membawa bagian atasnya aja itu sudah cukup. Ucap dari bocah Chen itu. Dan untuk bocah Chen dia juga tidak menyangka kalau ternyata misi ini dapat diselesaikan dengan cukup mudah karena ini memang berkat bantuan dari Master Sekti Lulu. Dan jika tanpa bantuan dirinya, tentu saja aku tidak mungkin dapat menyelesaikan dengan mudah. Ucap dari bocah Chen ini.
Selain itu juga di sini bocah Chen dia juga sungguh sangat senang karena memang ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan, karena sepertinya memang Lu Xiaogi dia adalah orang yang diceritakan oleh senior Yue, yang artinya aku kini memiliki sebuah rahasia yang berbagi dengan senior Yue. Ucap dari bocah Chen ini yang sungguh sangat senang karena memang cukup membayangkan itu saja membuat hatinya sungguh sangat senang dapat dekat-dekat dengan senior Yue yang sangat dia kagumi. Dan karena memang bocah itu masih aja senyum-senyum sendiri, di sini Lu Xiao dia berujar, "Hei, apa yang kau lakukan? Ayo!" Ucap dari Lu Xiao. Mendengar hal itu di sini bocah Cheng dia pun, "Ya baiklah senior Master Sekte Lu." Namun karena memang di sini bocah Chen dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu bagian atas dari makhluk ataupun kultivator iblis itu, di sini Lu Xiao dia berujar, "Nah, ambillah bagian atasnya dan sekarang kau boleh pergi." Ucap dari Lu Xiao. Tapi di sini bocah ini dia pun mengatakan kalau dia tidak ingin pergi dulu. Master Sekte Lu, aku ingin belajar dari sekte Anda. Apakah aku boleh tetap bersama dengan Anda? Ucap dari orang ini yang mengatakan dia juga ingin bertanya sesuatu kepada dirinya. Baiklah, ayo kita bicara sambil jalan. Ucap dari Lu Xiao. Maka itulah kini mereka pun pergi bersama kembali ke sekte mereka. Namun di dalam perjalanannya di sini bocah Chen dia pun bertanya kepada Lu Xiao, kenapa Lu Xiao tidak menggunakan itemnya sama sekali ketika dia menghadapi kultivator iblis itu? Tidak, dia masih tidak layak. Ucap dari Lu Xiao yang membuat bocah Chen ini dia pun shock. Dia cukup terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Lu Xiao. Apakah ini cara Master Sekte Lu dia meninggikan dirinya kah? Ucap dari bocah Chen itu. Dan sepertinya kultivator yang ada di generasiku memang harus seperti ini, luar biasa. Ucap dari bocah Chen ini yang sungguh sangat kagum dengan kemampuan dan juga sikap sombong dan juga pesona yang diberikan oleh Lu Xiao. Dan untuk Lu Xiao, dia sengaja melakukan ini semua untuk dapat membuat bocah itu terkesima dengan dirinya. Namun untuk Dongli yang mendengar itu semua membuatnya pun tahu kalau sepertinya abangnya ini, kakaknya ini sedang mencoba untuk sedikit sombong. Tapi untuk Dongli ya sudahlah, dia tidak peduli dengan itu semua selama kakaknya baik-baik saja, maka ya udah biarkan aja. Dan itu juga Dongli dia juga bergumam di dalam hati dengan berujar, "Longevity, tolong teruslah lindungi kakak bersama dengan diriku." Ucap dari Dongli berujar seperti itu kepada item yang ada bersama dengan dirinya, karena sejatinya item itu adalah item spesial yang sebelumnya diberikan oleh Lu Xiao kepada adiknya ini. Ya, ini adalah item yang telah diberikan oleh kakakku dan ini namanya adalah Longevity. Ya gitulah namanya. Yang poinnya di sini dia bersyukur kalau kakaknya masih baik-baik saja. Ya itu aja poinnya. Dan tak lama setelahnya kini mereka pun tiba kembali ke Sekte Mo. Dan setibanya mereka di Sekte Mo ternyata di sini mereka telah disambut oleh orang yang cukup banyak yang membuat Dongli dia pun berujar, kakak ada apa kak? Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi itu adalah orang-orang yang berasal dari Sekte Genji dan juga Sekte Kyushu. Ucap dari Lu Xiao. Karena memang ketika mereka telah kembali di sini, orang-orang yang berasal dari sekte-sekte sebelah, mereka pun juga cukup terkejut bagaimana bisa murid langsung dari sekte pedang kini datang bersama dengan Master Sekte Lu. Kita telah berkeliling untuk mencarinya, tapi kenapa dia malah ada di belakang dari Master Sekte Lu? Ucap dari orang-orang ini yang bingung. Tapi untuk Master Sekte Genji, dia pun tahu kalau sepertinya dia udah ceroboh karena dia lagi-lagi kalah satu langkah dari Lu Xiao. Dan sepertinya background ataupun latar belakang yang dimiliki oleh Master Sekte Lu tidak bisa dipandang remeh, dan ini sepertinya dia lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Ucap dari orang ini yang awalnya dia berencana untuk menggunakan murid-murid dari sekte pedang untuk menekan sekte Mo, tapi ternyata hal itu tidak berguna karena murid sekte pedang aja takluk dengan Lu Xiao. Dan untuk Lu Xiao setelah dia mendarat di tempat ini di alun-alun sektenya, dia pun juga bertanya kepada mereka semua yang ada di tempat ini. Ada apa semuanya? Kenapa kalian ada di tempat ini? Ucap dari Lu Xiao. Ya, melihat kedatangan Lu Xiao di sini Master Sekte Genji dia pun langsung menyambut kedatangan Lu Xiao dengan berujar, Master Sekte Lu, hari ini adalah hari pembagian dari sumber daya dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi aku harap kita bertiga dapat hidup di tanah yang sama, dan bukankah itu menjadi lebih mudah jika kita membaginya bersama? Ucap dari Master Sekte Genji yang ingin membagi sumber daya alias membayar upeti. Namun untuk Master Sekte sebelah, Master para ciwi-ciwi dia pun terkesima dengan apa yang dia lihat ketika dia melihat Lu Xiao yang sungguh sangat mempesona yang membuat jantungnya berdetup kencang. Apakah ini memang Lu Xiaogi? Bagaimana bisa dia setampan ini? Ucap dari tante ini. Dan itu membuatnya pun sadar kalau sepertinya murid-muridnya memang kini kesemsem dan itu sungguh sangat wajar. Pantas saja para gadis-gadis itu mereka berebutan untuk dapat menjadi bagian dari Sekte Mo ketika aku mengatakan kalau mereka akan dikirim belajar ke tempat ini.
dasar. Tapi mereka ini masih terlalu muda, ujar dari Master Sekte ini. Dan dia juga berharap kalau dialah yang harus melakukannya sendiri. Dia berniat untuk dialah yang datang ke tempat ini, yang belajar di Sektemu. Waduh, setelah dia melihat ketampanan dari Lu Xiao, maka adalah di sini dia juga mengatakan, Master Sekte Lu, tentang sumber daya itu kami menawarkan. Ternyata sebelum mereka menawarkan koalisi ataupun kontribusi yang akan mereka berikan ataupun upeti, di sini bocah Chen lah yang akan mengambil alih, di mana dia mengatakan, kalian ingin membagi sumber daya kan? Baiklah, biar akulah yang melakukannya karena aku sungguh berpengalaman, ujar dari bocah Chen yang memotong akses, yang membuat Lu Xiaogi tentunya dia sungguh sangat senang ketika bocah ini dapat berguna. Ya bagus, tolong lakukanlah, ujar dari Lu Xiao. Dan ditepuk oleh Lu Xiao tentunya membuat bocah ini dia pun sungguh sangat senang. Master Sekte Lu, dia menepuk bahuku. Apakah ini adalah tanda kalau dia mengakuiku? Ujar dari bocah Chen ini yang sungguh sangat senang ketika dia diakui oleh Master Sekte Lu. Ya, ini luar biasa, ujar dari bocah ini. Dan untuk Lu Xiao dia juga senang karena memang urusan yang gak penting dapat diurus oleh orang lain daripada dia sendiri yang harus repot. Dan setelahnya, ayo Dongli, ayo kita masuk, ujar dari Lu Xiao yang meninggalkan ini semua. Dan ketika orang-orang ini, master dari sekte sebelah, ingin mendekati Lu Xiao, tidak mungkin dapat melakukannya karena di sini bocah Chen yang akan mengambil alih. Master Sekte Li, bukankah kau datang untuk membagi sumber daya? Ayo silakan ikut aku, ujar dari bocah Chen ini yang membuat Tante Duhai ini dia pun tahu kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi ketika murid dari Sekte Pedang udah mengambil alih. Oke, baiklah, ujar dari Tante Duhai ini. Dan mereka kini hanya dapat urusan dengan murid Cheng aja. Dan udah mulai lagi tetangga gua, nanti lagi ya cuy ya. Dan setelahnya kini Lu Xiaogi dia pun kembali menuju tempat yang memang dia tuju, yaitu area pemakaman. Selain itu juga di sini Lu Xiaogi dia pun mendapatkan harta yang luar biasa, kontribusi yang diberikan oleh dua sekte lainnya lagi berkat bantuan dari Chen Xiao yang benar-benar dapat membantu dirinya. Wah, lumayan, ujian dari Lu Xiao. Dan di sini untuk Lu Xiaogi dia pun pergi menuju sebuah tempat area pemakaman dan dia mengetuk sebuah nisan dan dia juga berujar, "Hei, aku telah membawakan pesananmu." Ujar dari Lu Xiao. Dan kini dari dalam makam itu kini keluarlah sosok penunggunya, yaitu makhluk spiritual itu. Melihat itu semua, tentunya mereka pun langsung melakukan sebuah transaksi di mana makhluk spiritual itu dia pun memberikan gulungan skill bela diri yang telah dia janjikan. Dan untuk Lu Xiaogi tentunya dia memberikan apa yang diinginkan oleh makhluk itu, yang membuat Lu Xiaogi dia pun senang mendapatkan skill barunya itu. Dan untuk makhluk spiritual ini dia pun mencoba untuk mencari sesuatu dari tubuh fisik dari makhluk ini, yang membuat Lu Xiaogi dia pun berujar, "Hei, apa yang sedang dia cari?" Pikir dari Lu Xiao. Tapi di sini Lu Xiao dia juga sempat berpikir untuk skill bela diri ini apakah dia akan gunakan sendiri atau bagaimana ya, atau lebih baik aku berikan kepada Dongli aja ya, agar dia bisa memberikannya kepada calon-calon murid lainnya lagi, pikir dari Lu Xiao. Tapi bukankah harusnya hal yang seperti ini diberikan oleh istri dari Master Sekte? Tapi jika aku punya istri, Dongli bakal repot nih. Waduh, ujar dari Lu Xiao. Tapi di sini Lu Xiao ketika dia melihat makhluk ini berputar-putar, membuatnya pun bertanya tentang apa yang dicari oleh makhluk ini. Dan di sini ternyata makhluk ini pun sedikit agak ternotis ketika dia melihat salah satu jari dari sosok yang ada bersama dengan dirinya, yang membuat Lu Xiao dia berujar, "Lah, ngapain dia?" Dan sepertinya di sini Lu Xiao dia pun tahu apa yang sedang dicari oleh makhluk itu. Maka dari itulah di sini Lu Xiao dia pun menunjukkan apa yang telah dia ambil sebelumnya, yang membuat makhluk ini dia pun langsung mendekatinya, yang membuat Lu Xiao dia pun bingung. "Hei, apakah kau tahu tentang benda ini?" Ujar dari Lu Xiao. Karena memang ketika disentuh oleh makhluk spiritual, benda itu pun pecah dan dari dalamnya kini muncul sesuatu yang mengejutkan bagi Lu Xiao. Dan untuk Lu Xiao ketika dia melihatnya, ternyata itu adalah sebuah emblem lencana bulan ungu. Mendengar hal itu dan melihat ini semua membuat Lu Xiaogi dia pun sedikit ternotis. Bukankah ini adalah lencana bulan ungu? Ujar dari Lu Xiao. Karena memang ini adalah sebuah emblem yang pernah dia lihat sebelumnya ketika orang tuanya harus menghadapi sosok yang telah mengambil segalanya bagi dirinya. Dan itu jelas membuat Lu Xiao dia pun tahu kalau sepertinya ini semua ada hubungannya dengan orang itu yang telah menghabisi orang tuaku. Ujar dari Lu Xiao. Namun di sini Lu Xiao dia pun bertanya kepada makhluk spiritual ini apakah memang ada hubungannya dari asosiasi bulan ungu dengan barang ini. Ucap dari Lu Xiao. Dan di sini makhluk ini dia pun mengatakan kalau itu memang ada hubungannya. Lalu apakah kultivator ini berasal dari asosiasi bulan itu? Tanya dari Lu Xiao. Tapi makhluk ini mengatakan tidak. Jadi kenapa tidak? Di sini makhluk itu dia pun mengatakan kalau sejatinya
untuk mendapatkan ataupun menjadi anggota inti mereka harus memiliki 2 emblem. Oh, jadi jika mereka memiliki 2 emblem barulah mereka menjadi anggota inti kah? Dan jika cuma punya 1 yang artinya mereka cuma anak magang. Aku mengerti. Ujar dari Lu Xiao. Namun ketika Lu Xiao dia bertanya lebih lanjut, ternyata makhluk spiritual ini nggak ngerti. Dia kembali konslet yang membuat Lu Xiao dia pun tahu. Baiklah, aku mengerti. Karena memang menurut ingatan yang sebelumnya yang dia ketahui ketika dia masih menjadi seorang player, dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau asosiasi bulan ungu adalah sebuah asosiasi yang cukup menyebalkan, di mana mereka dihuni oleh orang-orang jahat, tapi mereka juga telah berselisih dengan sebuah guild aneh, sebuah guild yang selalu aja memburu mereka, dan itu adalah guild yang dikenal sebagai guild kaya karena memang setiap anggotanya punya banyak duit. Tapi tetap saja walaupun mereka sangat-sangat kaya dan juga kuat, tapi ketika aku masih ada di masa kejayaanku dulu, ketika aku masih menjadi seorang player, mereka semua tidak ada gunanya bagi diriku. Mereka semua tetap ada di bawah kakiku. Ujar dari Lu Xiao. Karena dulu aku juga mengatakan kalau kalian ingin menyaingi uang sakuku, tidak mungkin. Ujar dari Lu Xiao. Ya itu sih dulu ketika aku masih menjadi seorang player. Ujar dari Lu Xiao. Tapi ya sudahlah, kita balik lagi nih ke topik. Di sini Lu Xiao dia pun juga bertanya, jadi benda inikah yang kau inginkan? Tanya dari Lu Xiao. Tapi di sini Lu Xiao dia juga ingin minjam benda ini dulu karena memang benda ini sepertinya ada hubungannya dengan orang tuanya. Jadi bisakah aku meminjamnya kepada dirimu? Tanya dari Lu Xiao. Dan di sini Lu Xiao dia pun beralasan meminjamnya karena memang dia ingin juga mendapatkan benda ini lebih banyak lagi, makanya dia membutuhkan informasi. Lu Xiao dari Lu Xiao. Tapi di sini makhluk ini dia pun agak sedikit curiga apakah benar-benar Lu Xiao akan membantunya. Tapi ya sudahlah, karena Lu Xiao memang membutuhkannya. Di sini makhluk ini dia pun dengan satu kejentikan aja dia dapat menunjukkan kalau ternyata dia punya banyak emblem yang seperti ini yang mengejutkan bagi Lu Xiao. Lah, kau punya banyak semua kah? Kau punya banyak ini semua? Apakah kau ingin balas dendam dengan bulan ungu itu kah? Ucap dari Lu Xiao. Tapi ketika Lu Xiao bertanya seperti itu, di sini makhluk itu langsung error lagi yang membuat Lu Xiao dia pun bingung. Lah, tapi di sini Lu Xiao juga tahu kalau sepertinya makhluk ini dia membutuhkan lebih banyak emblem lagi untuk dapat memulihkan ingatannya. Ya, hal itu pun dibenarkan juga oleh makhluk spiritual ini yang membuat Lu Xiao dia pun tahu. Untung saja aku memahami setiap kata-katamu, walaupun kau juga gak berkata, tapi aku paham. Tapi ya poinnya begitulah. Dan sepertinya ini ada hubungannya dengan lencana itu. Namun di sini, ketika Lu Xiao dia mengambil 2 lencana itu, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem apakah Lu Xiao dia mau membuka sebuah hidden plot. Karena memang dengan syarat dengan menggunakan 2 emblem ini, Lu Xiao dapat membuka sebuah hidden plot. Dan ketika Lu Xiao membukanya, di sini Lu Xiao pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata asosiasi bulan ungu merupakan sebuah asosiasi kultivasi iblis yang misterius. Ada begitu banyak anggota dalam asosiasi ini dan mereka terdiri dari 3 grup utama, dan kebanyakan mereka berasal dari wilayah yang disebut sebagai Qinzhou, dan seolah-olah mereka juga merencanakan sesuatu. Namun di sini informasi juga mengatakan kalau anggota dari bulan ungu ini mereka sangat terobsesi dan juga menghormati sekte bulan ungu ini, dan mereka juga percaya bahwa sekali mereka mengkonsumsi bulan ungu maka kekuatan mereka juga akan berlipat ganda. Hanya informasi ini kah? Cuma ini aja kah? Pikir dari Lu Xiao. Tapi ketika Lu Xiao ingin mendapatkan informasi lebih lanjut lagi, dia pun harus membayar 10 lencana bulan ungu. Lah, bayar lagi kah? Jika cuma 2, ternyata informasinya cuma segitu. Baiklah, di sini Lu Xiao dia pun mencoba mengambil 10 emblem lagi. Tapi ketika Lu Xiao mengambilnya, lah, makhluk spiritual itu dia pun langsung mundur. Dia pun takut kalau semua emblem yang dia miliki akan diambil oleh Lu Xiao. Yang membuat makhluk spiritual itu dia pun kesal kepada Lu Xiao. Kenapa Lu Xiao ngambil banyak-banyak? Katanya cuma minta 2 biji. Dan untuk Lu Xiao dia berujar, dasar pelit. Aku akan membawamu lebih banyak lagi jika kau mau membantuku saat ini, dan jika aku sukses nanti, aku pasti akan mengembalikannya kok. Ucap dari Lu Xiao. Namun karena memang Lu Xiao telah membayar 10 emblem lagi, dia pun mendapatkan notifikasi sistem lagi kalau asosiasi bulan ungu mereka akan mengadakan sebuah pertemuan kecil di setiap 3 tahun sekali, dan mereka akan mengadakannya di tempat ataupun di wilayah yang disebut sebagai Dongzi, dan akan diadakan sebuah pertemuan itu tahun depan. Mendapatkan informasi itu membuat Lu Xiao dia pun ternotis karena dia tahu kalau wilayah Dongzi adalah wilayah yang akan didatangi oleh para newbie, para gamer-gamer yang artinya sepertinya para kultivator iblis. Mereka semua hanyalah para player pemula, dan ini adalah sebuah kesempatan bagi diriku. Ucap dari Lu Xiao. Dan untuk dapat menaklukkan mereka semua, ini adalah waktunya bagi diriku untuk dapat berkembang selama 1 tahun ini. Dan di sini Lu Xiao dia pun memiliki sebuah rencana untuk dapat menaklukkan seluruh player-player baru itu. Dengan kemampuan yang dia miliki, harusnya dia dapat melakukannya. Tapi di sini makhluk spiritual dia pun kesal dengan Lu Xiao yang telah mengambil lebih banyak emblem miliknya. Dan di sini
sini Lu Chou dia juga ingin mengambil lebih banyak lagi, tapi makhluk spiritual itu tidak mau melakukannya dan dia langsung kabur ketika Lu Chou dia ingin mengambil lebih banyak lagi dan dia meminta Lu Chou untuk pergi aja. Jangan dekat-dekat karena Lu Chou mengambil lebih banyak emblem yang dia miliki. Dan setelahnya Lu Chou dia pun kembali pulang. Dan setelah dia kembali ke dalam ruangannya, di sini Lu Chou dia juga mendapatkan informasi kalau bocah dari sekte pedang itu udah kembali pulang. Namun di sela-sela dia sedang bersantai, di sini Lu Chou dia juga tahu kalau besok sudah waktunya bagi adiknya untuk ulang tahun dan sepertinya sudah waktunya untuk ulang tahun si kecil Lizzie ini lagi. Dongli dia akan ulang tahun. Jadi seperti biasa ketika Dongli ulang tahun mereka akan mengadakan sebuah acara. Dan ternyata itu benar adanya ketika hari itu telah tiba. Di sini Dongli dia pun muncul dengan penampilan barunya. Penampilan spesial ketika dia sedang ulang tahun. Dan hadiah apa yang akan diberikan oleh Lu Chou dan pesta apa yang akan mereka lakukan akan dibahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Ini uploadnya nanti malam dah kalau bisa. Sampai jumpa, bye, thank you. Tolong bantu komen ya. Bagi yang suka bantu komen. Bagi yang nonton sampai akhir tolong di like dan juga tolong di komen aja. Oke, terima kasih, thank you.